Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ketika diberi energi si silikon ini, maka ada elektron yang bergerak bebas, lepas dari ikatan kovalensinya, ya. Oke. Nah, dengan bergeraknya si elektron tadi, maka akan menciptakan yang namanya hole, lubang ya. Kan ini contohnya yang elektron di sini tadi kan lepas nih bergerak ya. Nah, berarti kan ada satu tempat yang ya jadi si elektron ini nggak ada pasangan lah gitu ya, kosong gitu, jomblo nih gitu ya, si elektron ini jadi jomblo karena tadi pasangannya pergi ya, pindah-pindah ketika dikasih energi ya. Nah, terdapat kekosongan di sini yang disebut dengan hole ya. Oke. Itu digambarin kayak gitu pakai bintang biru gitu ya. Jadi hole ya, ketika elektronnya bergerak, ada tempat yang ditinggalkan oleh si elektron yang disebut dengan. Nah, lubang bersifat seperti muatan positif. Kalau elektron itu muatan negatif, kalau si hole ini muatan positif ya. Nah, karena akan si hole ini bisa menarik si elektron yang bergerak bebas ya. Jadi apabila ada suatu elektron mendekati hole ini, maka dia akan tertarik ke dalam hole tersebut. Nah, akan terjadi yang disebut dengan rekombinasi ya. Bagaimana kalau seandainya panasnya ditambah ke silikon ini? Nah, tadi gini, ada satu hole ketika si elektron pas ya, satu elektron. Ketika ditambah panasnya, maka jumlah elektron bebasnya juga semakin banyak. Nah, gitu. Dengan semakin banyaknya elektron bebas, ya otomatis juga akan semakin banyak menciptakan hole-hole ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisinya kalau diberi panas ditambah suhunya, dinaikkan suhunya, maka jumlah elektron bebasnya akan semakin banyak. Dan otomatis akan menciptakan hole yang juga semakin banyak ya. Banyak hole-hole yang terbentuk ketika elektronnya melepaskan diri. Kenapa melepaskan diri? Karena diberi panas ya. Kalau di suhu enggak, dia split, tidak bergerak elektronnya. Dia apa? Kuat pasangannya dengan pasangannya itu ya. Oke. Nah, semikonduktor itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini semikonduktor yang atomnya adalah murni silikon. Jadi semua atomnya adalah atom silikon. Ya, itu semikonduktor intrinsik. Jadi dia dibuat menggunakan material silikon 100% ya. Nah, suatu kristal silikon adalah semikonduktor intrinsik apabila setiap atom dalam kristal tersebut merupakan atom silikon. Ada juga semikonduktor yang ekstrinsik. Kebalikan dari intrinsik. Kalau ekstrinsik tidak 100% mengandung atom silikon. Ya. Jadi ada atom lain. Kita lihat prosesnya gimana. Kita lihat dulu yang intrinsik. Jadi jika sebuah kristal silikon ditempatkan di antara plat metalik yang bermuatan seperti ini, kayak gitu ya. Ini kan ada muatan listriknya dari positif ke negatif gitu ya. Maka elektron akan tertolak dan bergerak ke kiri seperti ini. Ini kalau diberi panas tadi ya, kalau tidak diberi panas enggak. Ikatannya kuat. Kalau diberi panas atau energi, nah seperti ini, maka elektronnya akan terlepas dari orbitnya dan bergerak. Ya, bergerak ke kiri, berarti ke positif. Ya. Elektron bebas akan meninggalkan lubang yang kemudian akan terisi oleh elektron valensi yang lain yang tertarik ke dalam lubang tersebut. Nah, kalau semakin, ya sama seperti tadi, semakin besar panasnya, maka si bahan silikon ini resistansinya juga semakin kecil. Artinya dia, kalau tadi tidak dipanaskan, dia nggak menghantarkan listrik. Ketika dipanaskan, dia jadi menghantarkan listrik. Nah, kan kelihatan ya bahwa dia bisa
sebagai konduktor, bisa sebagai isolator, makanya disebut dengan semikonduktor. Jika panasnya ditambahkan, semakin banyak elektronnya yang lepas, ya. Dengan semakin banyaknya elektron yang terlepas, maka semakin bahan ini menjadi penghantar listrik. Karena yang akan menghantarkan listrik itu tadi adalah elektron bebas itu. Kalau elektronnya nggak bebas, dia nggak akan bisa menghantarkan listrik. Nah, jadi seperti ini, dia akan bergerak bebas. Oke, nah jadi nanti arus listrik itu adalah arus yang dibawa oleh si elektron ini. Makanya ketika dalam suhu mutlak, ketika tidak ada elektron yang bergerak, maka bahan ini nggak menghantarkan listrik. Ya, bahan silikon ini. Oke. Contoh bahan yang menggunakan silikon adalah termistor namanya. Termistor ini sebetulnya adalah resistor. Ya, kita tahu bahwa resistor itu adalah digunakan untuk menghambat arus listrik. Jadi kalau kita punya arus listrik terlalu besar, bisa kita hambat arusnya supaya nggak terlalu besar, menjadi lebih kecil. Pakai resistor. Ada hitung-hitungannya di mata kuliah elektronika itu ya. Nah, tapi si termistor ini unik ya. Uniknya gimana? Bahwa resistansinya, tingkat hambatan dari si termistor ini tergantung dari suhu yang temperatur yang dikenakan terhadap termistor ini. Jadi gini, kalau suhunya rendah, jadi kalau kita termistor ini diberi suhu rendah, maka resistansi besar. Jadi dia akan menghambat lebih besar. Tapi ketika si termistor ini, si kepala termistornya ini dipanasin, maka dia akan lebih cepat menghantarkan listrik. Artinya dia akan menghantarkan listrik lebih baik daripada ketika dia dalam kondisi dingin. Jadi kalau kondisi dingin, dia sulit menghantarkan listrik, tapi kalau ketika dipanaskan, dia jadi gampang menghantarkan listrik. Nah, jadi dia tingkat resistansinya, tingkat penghantaran listriknya tergantung dia dingin atau panas. Ya. Oke. Berarti kalau sifatnya seperti itu, termistor bisa dong dijadiin sensor buat termometer. Bisa. Kenapa? Ya, kita bisa tahu bahwa ini dingin atau panas gitu ya. Tapi termistor bukanlah sensor suhu yang baik. Tapi dia mempunyai sifat memang seperti itu. Hambatannya akan berubah. Tingkat kemampuan dia menghantarkan listrik akan berubah. Bisa saja sulit, bisa saja gampang, tergantung dari suhu yang dikenakan ke termistor ini. Ya. Nah, jadi dia bisa sebagai sensor temperatur, pembatas arus, termometer, ini bisa ya, termistor. Kemudian ada yang namanya doping. Doping ini adalah proses penambahan atom lain. Atom lain ya, kalau tadi kita bicara atom silikon, si atom silikon ini ditambahkan atom jenis lain. Ya. Macam-macam, nanti ada bahasa, ada jenis-jenis atom apa sih yang disisipkan atau dimasukkan ke dalam silikon ini ya. Jadi si semikonduktor intrinsik, kita tahu bahwa tadi intrinsik ini adalah yang seluruhnya menggunakan silikon. Dapat dibuat lebih bersifat konduktor, jadi dia lebih bisa dibuat menjadi penghantar listrik yang baik dengan menambahkan atom lain. Proses ini dinamai doping. Nah, satu semikonduktor yang didoping dinamakan dengan semikonduktor ekstrinsik. Jadi, makanya semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang tidak murni 100% silikon, tapi sudah didoping, ditambahin atom lain. Ya. Di sini ada atom P itu ya contohnya. Kita lihat detailnya, atom P itu apa. Nah, proses dopingnya adalah pertama, kita bisa prosesnya menambahkan elektron bebas. Jadi kita menambahkan sebuah elektron bebas. Nah, penambahan atom, bagaimana cara menambahkan elektron bebas ini? Kita harus memilih atom yang memiliki elektronnya lebih besar daripada elektron valensinya silikon. Kita tahu elektron valensi silikon tadi ada 4, ya. 4 elektron ya di sekelilingnya. Kita harus pilih bahan atau material yang
pentavalen, artinya dia punya 5 elektron bebas. Jadi kalau silikon tadi punya 4 elektron bebas, ya, kita harus cari untuk mendoping, memasukkan atom lainnya ini dipilih adalah atom yang pentavalen, artinya atom yang memiliki 5 elektron bebas. Nah, contohnya atom yang bisa atom pentavalen yang 5 elektron bebas itu bisa arsenik, bisa antimoni, bisa fosforus, ya. Tapi biasa yang banyak digunakan adalah fosforus, karena kalau arsenik itu bahannya beracun, ya. Jadi yang pas adalah fosforus biasanya untuk penambahan elektron doping, ya, proses doping. Jadi atom pentavalen tadi, ya, yang 5 elektron akan memberikan atau mendonorkan sebuah elektron bebas kepada silikon. Kita lihat prosesnya gimana sih? Maksudnya gimana? Dengan gambar deh. Nah, ini adalah atom fosforus pentavalen. Penta 5, ya. Jadi dia terdiri atom valensinya ada 5. Ada 5. Silikon tadi ada 4, ya. Oke. Si fosforus ini kita injeksi ke silikon. Ini yang kanan adalah si semikonduktor intrinsik. Kita lihat bahwa semuanya adalah silikon, ya. Kita doping. Kita injeksilah si fosforus ini ke dalam silikon seperti ini. Bayang, ya. Jadi karena si fosforus ini tadi punya 5 valensi, karena dia pentavalen, 5 elektron valensi, sementara silikon cuma 4, berarti ada 1 elektron di fosforus yang tidak punya pasangan. Benar, ya? Anaknya 5 nih. Ya, raja ini punya anak 5, raja ini 4. Kemudian mereka mau disatukan, ya. Terjadi dia pernikahan. Oh, tapi ada 1 anaknya yang nggak dapat pasangan karena beda, ya, jumlahnya. Gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ini nih fosforus ini udah pasangan atomnya, ini udah pasangan, ini udah pasangan, ini udah pasangan sama si atom si elektronnya silikon, ya. Tapi karena fosforus punya 5 elektron, satunya enggak punya pasangan. Nah, ini adalah elektron bebas yang disumbangkan oleh fosforus ke silikon. Jadi nanti bahan ini akan menghantarkan arus listrik lebih baik daripada ketika dia tidak diinjeksi, tidak didoping. Kenapa? Karena sekarang ada 1 elektron yang bakalan bergerak kemana aja. Elektron punyanya fosforus, gitu, ya. Nih. Gini. Jadi semikonduktor tipe N. Jadi semikonduktor tipe N ini adalah silikon yang didoping dengan atom lain yang pentavalen, sehingga dia akan kelebihan elektron. Makanya disebut tipe N, negatif. Kenapa? Karena elektron itu bersifat negatif, ya. Nah, jadi karena tadi ada 1 elektron yang nggak punya pasangan, maka dia akan bergerak seperti ini. Jadi kalau dikasih plat tegangan di kiri kanannya seperti ini, maka si elektronnya fosforus tadi ini akan bergerak karena dia nggak punya pasangan, ya. Dia akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, si elektron ini merupakan majority carrier, ya. Nah, sementara hole merupakan minority carrier. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada hole yang terbentuk. Kenapa? Semua punya pasangan. Yang bergerak itu elektronnya adalah elektron yang nggak punya pasangan, ya. Oke. Ini disebut semikonduktor tipe N, kelebihan elektron. Ya. Kalau kalau hole itu positif, kalau elektron negatif. Karena ini kelebihan elektron, makanya disebutnya semikonduktor tipe N. Proses doping yang kedua, kalau tadi menambahkan elektron, sekarang menambahkan hole. Gimana menambahkan hole? Kalau menambahkan elektron tadi dengan menginjeksi menggunakan atom pentavalen, atom yang elektron
valensinya lebih besar daripada silikon. Sekarang untuk membentuk lubang kita harus injeksi dengan atom yang elektron valensinya lebih sedikit daripada silikon, 3 misalnya. Jadi kalau silikon punya 4 elektron valensi, kita harus pilih bahan yang elektron valensinya 3. Supaya kenapa? Supaya nanti terbentuk satu hole, ya, hole yang bebas. Bahannya apa? Bisa aluminium, boron, atau gallium. Ya, itu atom yang trivalen, yang punya 3 elektron valensi, ya. Atom trivalen disebut dengan aseptor karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas pada saat rekombinasi seperti tadi, ya. Kita lihat prosesnya. Nah, ini contoh atomnya menggunakan atom boron. Atom boron ini punya 3 elektron valensi di orbitnya. Sementara kita tahu tadi silikon punya 4 ya. Nah, sama seperti tadi proses doping yang si fosforus, sekarang kita injeksi si boron ini ke silikon. Nah, kita lihat bahwa ini ada pasangan, ini ada pasangan, ini pasangan, dan satu elektron silikon tidak punya pasangan, sehingga menciptakan sebuah hole di orbit ini. Oke. Kalau tadi kelebihan elektron 1, sekarang kelebihan hole 1. Ya, ini kan nggak ada pasangannya, berarti ini hole tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi kelebihan elektron, ini kekurangan elektron jadinya. Jadi ada satu hole yang terbentuk. Oke. Nah, untuk semikonduktor yang didoping menggunakan trivalen, atom trivalen, maka akan membentuk semikonduktor tipe P. Tipe yang positif, karena kelebihan hole, ya, ada hole. Di semikonduktor tipe P ini, hole merupakan majority carrier-nya, sementara kebalikannya adalah elektron itu adalah minority carrier-nya. Jadi kalau dikasih tegangan seperti ini, seperti tadi ya, nah maka hole-nya yang akan bergerak, ya, bergerak seri. Nah, si hole ini bergeraknya berlawanan arah dengan elektron. Kalau elektron dari kanan ke kiri, negatif ke positif, sementara yang hole ini akan bergerak dari positif ke negatif. Ya. Nah, kemudian kita bisa menyambungkan 2 buah semikonduktor tipe P dengan tipe N. Jadi satunya semikonduktor yang tipe P tadi ya. Tipe P kita tahu bahwa dia diinjeksi dengan atom trivalen, sementara bahan semikonduktor yang tipe N dia diinjeksi dengan pentavalen. Jadinya begini. Nah, ini tipe P. Tipe P kita gambarkan dengan hole ya, karena tadi dia kelebihan hole. Sementara yang tipe N kita gambarkan dengan elektron-elektron yang titik-titik ini, karena dia tadi kelebihan 1 elektron. Ini digabung seperti ini. Nah, ini membentuk PN junction, positif negatif junction ya. Jadi didekatkan nih, ditempelin lah gitu ya si 2 kristal semikonduktor ini. Apa yang terjadi? Elektron bebas pada daerah N ini ya, di sini. Ini akan berpindah melintasi junction ke daerah P. Karena kan tadi sifatnya bahwa hole ini akan menarik elektron ya. Berarti elektron yang bebas di tipe N tadi akan ditarik oleh si hole-nya tipe P. Ya. Elektron pada daerah P menjadi majority carrier dan akan masuk ke dalam lubang. Jadi elektron itu tadi akan ketarik oleh si tipe P. Semakin lama daerah pada sambungan tidak mempunyai carrier lagi, ini tuh ya. Oke, tuh. Nah, jadi di antara sambungan tersebut nanti ada terbentuk depletion layer, di mana tadi tidak ada lagi kelebihan hole dan elektron, karena kan sudah dapat pasangan lah gitu ya. Jadi begini jadinya.
Semakin lama daerah pada sambungan tidak mempunyai carrier lagi. Jadi dia tidak punya pembawa arus lagi. Daerah kosong ini disebut dengan depletion depletion layer gitu ya. Ketika elektron meninggal daerah N, maka atom pada daerah N menjadi ion positif, sedangkan daerah P akan menjadi ion negatif, seperti itu. Setiap pasangan ion positif negatif pada junction disebut dengan dipole. Yang tadi yang bergabung itu ya. Medan listrik terbentuk pada dipole. Jadi medan listrik terbentuk pada dipole. Nah, di sini akan terbentuk medan listrik. Berapa besarnya medan listrik tersebut tergantung bahannya. Kalau ini bahannya terbuat dari silikon, atom silikon, maka dia 0,7 volt di daerah sini. Sini ya. Kalau pada suhu 25 derajat Celcius ya, karena tadi harus diperhitungkan suhu, karena kan bahan silikon itu akan dipengaruhi oleh suhu ya. Kalau germanium itu tegangannya 0,3 volt di daerah ini. Ya, jadi beda bahan. Kalau bahannya dibuat dari silikon, tadi kita contohin silikon semua ya, tapi bisa juga germanium. Ya, bisa juga germanium. Jadi tegangan di antara dua itu kalau diukur 0,7 volt. Oke. Kecil ya? Ya, kecil sekali. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya reverse bias PN junction. Ya. Apa itu? Terminal negatif dari sumber dihubungkan dengan tipe P, sedangkan terminal positif di sumber dihubungkan dengan tipe N. Jadi kalau kita misalnya punya sumber tegangan, misalnya baterai gitu ya, negatif baterai, yang ini negatif baterai yang pendek, kita hubungkan ke kristal yang tipe P, yang ini, kemudian positifnya baterai tadi, kita sambungkan ke tipe N-nya, maka ini akan terjadi yang namanya reverse bias. Ya. Nah, apa yang terjadi? Elektron pada daerah N akan menarik menjauhi junction. Lubang akan tertarik menjauhi junction. Ya. Junctionnya yang tengah ini tadi ya. Nah gitu. Dia akan saling melebar. Jadi depletionnya akan bertambah lebar. Dengan bertambah lebarnya depletion ini, depletion layer ini, maka semakin tidak menghantarkan arus. Jadi listrik arus dari baterai ini yang seharusnya bergerak dari positif ke negatif ke sini ya, kan arus itu berputar dari sini ke sini, tapi karena terjadinya depletion layer yang semakin besar, maka arus tersebut tertahan di sini, tidak pindah ke sini. Kenapa? Karena ini jaraknya terlalu besar si depletion layernya ya. Sorry. Maka kalau sebuah PN junction, ini kan PN junction ya, yang ini adalah PN junction, kita hubungkan dengan sumber listrik dengan seperti ini, maka ini sama aja kita memutus arus listriknya. Oke, nggak akan ngalir dari positif ke negatif, gitu ya. Itu yang namanya reverse bias. Kemudian ada yang forward bias. Ini kebalikan dari reverse bias ya. Kita lihat gambarnya. Bahwa terminal positif baterai kita pasangkan, kita sambungkan ke tipe P-nya dan negatifnya ke tipe N-nya. Kebalik ya, artinya tadi baterainya kita balik nih ya. Kita balik baterainya. Cara ngerangkainya kita balik. Apa yang terjadi kalau begini? Kalau yang begini, maka hole dan elektron di tipe P akan bergerak seperti itu. Oke, gitu ya, seperti animasinya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka tegangan listrik di baterai itu akan bergerak dari positif ke negatif. Dia kan tipe P yang mengantarkan arus positif ya. Nah, jadi bahan ini menjadi menghantarkan arus listrik. Tapi kalau dibalik, dia menghambat arus listrik. Kalau dibalik lagi, dia mengalirkan listrik. Kalau dibalik,
dia menghambat arus listrik ya. Makanya disebut dengan semikonduktor. Nah, begitu ya. Oke. Jadi kalau disambungkan secara forward bias, dia akan menghantarkan listrik. Kalau disambungkan secara reverse bias, dia akan menghambat arus listrik. Bagaimana yang nyambung forward bias? Positif baterai tegangan itu disambungkan ke tipe P dan negatifnya ke tipe N-nya. Maka itu terjadi forward bias, menghantarkan listrik. Sementara yang reverse bias, positif baterai kita sambungkan ke tipe N-nya dan negatifnya ke tipe P-nya, terbalik ya. Maka dia reverse bias. Apa yang terjadi? Arusnya nggak akan mengalir. Jadi dia jadi sebagai isolator. Jadi ketika dirangkai secara forward bias, dia sebagai konduktor. Ketika dibalik, terjadilah reverse bias, maka dia sebagai isolator. Ya. Makanya tadi disebut bahannya semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang bisa berfungsi sebagai isolator, bisa berfungsi sebagai konduktor, gitu ya. Oke. Apa contoh bahan komponen yang menggunakan prinsip ini? Itu adalah dioda. Ya. Dioda itu kalau terbalik masangnya, itu dia akan menghambat arus. Tapi kalau benar pasangnya, forward bias masangnya, maka dia akan menghantarkan arus listrik. Ini biasanya dipakai oleh orang untuk pengaman kalau kita punya rangkaian elektronika yang sumber inputnya dari tegangan DC. Ada positif negatifnya ya. Itu kan nggak boleh ya, misalnya di apa, di apa ya, remote TV deh, itu kan jelas-jelas dikasih gambar sama dia ya, masang baterainya begini, jangan dibalik gitu ya, positif ke positif, negatif ke negatif katanya, ada gambarnya lagi, supaya apa, orang jangan masang terbalik baterainya. Kalau terbalik gimana, bisa rusak rangkaiannya. Gimana supaya, ya kan bisa saja ya orang tiba-tiba nggak ngeh gitu, kebalik masangnya. Apa yang terjadi? Nah, makanya kita bisa tambahin pengaman menggunakan satu dioda saja. Ya, yang kita sambung forward bias. Jadi ketika baterainya dibalik, dia nggak akan mengantarkan listrik. Nah, gitu. Itu bisa sebagai bahan apa? Pengaman di rangkaian DC. Rangkaian DC ya. Kalau AC nggak mengaruh. Karena kan AC mau dibolak-balik juga nggak masalah. Contohnya colokan listrik. Kamu mau pasangnya begini kemudian dibalik juga nggak masalah kan? Ya, mau bolak-balik mau masuknya ini kemudian kamu balik colokannya juga nggak masalah kalau AC. Ini kalau DC ya, yang ada positif negatifnya. Oke. Nah, ini contohnya adalah dioda. Oke. Nah, itu adalah semikonduktor, tapi bukan semikonduktor, itu bukan apa? Bukan dioda saja ya, transistor, masih ada banyak yang lainnya. Tapi itu contoh yang gampangnya adalah dioda contohnya. Dan bisa langsung dipraktekkan tuh kalau nanti kamu bikin rangkaian yang nggak mau orang terjadi salah pasang sumber tegangan listriknya, bisa dipasangin sebuah dioda di kaki positifnya secara forward bias ya. Jadi positif baterai dipasangin dengan positifnya si dioda. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Berarti Pak, yang kalau dari trafo tuh, jadi perlu juga Pak pakai dioda. Trafo mana dulu nih? Yang Trafo AC trafo ya? trafo AC Pak. Oke, Itu jadi jadi perlu Pak pakai dioda kalau itu Pak kalau dari trafo itu kan cuma untuk menurunkan tegangan ya. Transformer bisa menaikkan tegangan, bisa menurunkan tegangan. Misalnya kalau kita punya trafo step down, itu kan dari tegangan 220 mau kita turunkan jadi misalnya 12 volt. Tapi yang keluaran tegangan trafo itu masih AC, belum DC. Masih tegangan AC, jadi gelombangnya masih sinusoidal. Jadi apakah kalau yang seperti itu perlu bisa dikasih dioda sehingga untuk pengaman? Enggak, dia masih AC, masih boleh bolak-balik. Nah, dioda biasanya kalau kalau misalnya kita punya tegangan listrik PLN 220 volt AC ya, kita mau bikin adaptor contohnya. Adaptor itu kan 12 volt tapi keluarannya DC, ada positif negatif.
Nah, untuk menyearahkan, untuk membuat gelombang tadi dari AC ke DC itu bisa pakai 4 buah dioda. Tapi bukan pengaman, itu hanya untuk merubah arus AC menjadi DC. Nah, gitu. Nanti keluarlah DC 12 volt. Jadi ada positif 12, ada ground 0. Nah, kalau kita punya peralatan misalnya punya peralatan yang butuh tegangan DC, itu nggak boleh kebalik. Kalau katanya inputnya ini positif ke positif, ini negatif ke negatif, nggak boleh dibalik. Kalau dibalik bisa rusak. Tapi kebanyakan sih alat-alat elektronik sekarang udah di pengaman supaya kalau kebalik dia nggak bakalan konslet gitu. Salah satunya menggunakan dioda tadi. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada Pak, Ya, bedanya dioda biasa dengan dioda bridge apa Pak? Kalau di dalam yang dioda bridge tadi yang saya bilang itu, dioda yang menyearahkan arus AC menjadi DC. Jadi dioda bridge itu punya 4 kaki. Kaki input sama kaki output. Kaki inputnya 2, kaki outputnya 2. Kaki inputnya kita masukin AC, bolak-balik, nanti keluar positif negatif. Itu dioda bridge. Kalau dioda biasa, cuma punya 2 kaki. Ada kaki positif dan ada kaki negatifnya. Ada, ya, kasih positif negatif lah secara awamnya ya. Sebetulnya kaki positif itu adalah si P junction, si P kristal P tadi, yang silikon tipe P, dan yang kaki negatifnya yang tipe N-nya tadi. Tapi orang nyebutnya kaki positif negatif gitu. Nah, kalau bridge 4 kakinya. 2 input untuk AC dan keluarannya DC. Berapa tegangannya? Tegangannya sama. Kalau inputnya 12 volt AC, keluarnya 12 volt DC. Ya. Oke, kalau tegangannya 220 volt AC, keluarnya juga 220 volt DC. Tapi jangan pakai bridge yang biasanya untuk 12 volt dipakai ke 220 ya. Ada ukurannya, ampernya ya. Ada ampere. Dioda itu ada ampernya. Ampere itu adalah kemampuan dioda itu menahan arus seberapa besar. Ya, jadi jangan langsung dipakein di listrik PLN ya. Dioda dengan ampere kecil. Ya. Hitungan arus, tegangan sama resistor itu kan udah ada hitungannya. Masih ingat rumusnya? Semikonduktor. Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas, Ya, Pak. perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian.